Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Rasanya 20 tahun yang lalu kalau ada teman-teman yang sudah umur 20-an hari ini tidak terlalu jauh beda sebenarnya, ya. Dan yakinlah 20 tahun yang akan datang tidak terlalu jauh-jauh berbeda, saudara, ya. Tidak terlalu akan jauh berbeda. Manusia akan bergulat dengan onak duri dan semak belukar. Ya, pasti begitu. Jadi kalau the wise man, ya, orang yang bijak berkata, ada selalu insight atau pencerahan di dalam setiap peristiwa, sehingga di dalam situlah kita sebenarnya menemukan yang namanya enthusiasm, ya, antusiasme atau gairah, ya, cocok sekali. Jadi pada saat Pak Lefri berdoa baru saya tahu apa yang saya harus sampaikan, saudara, ya. Jadi saya menyediakan beberapa ini dan saya minta konfirmasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita buta, itu pasti sangat berbeda dengan mata yang melihat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Kalau saudara pernah ke sekolah luar biasa, ya, nah, itu ya, banyak saudara-saudara kita yang memang mengalami keterbatasan, ya, disability, ya, saudara, ya. Saya pernah ketemu seseorang yang tidak dapat melihat, ya. Sepanjang kita berbicara, dia senyum-senyum terus. Jadi saya suka di sampingnya, gitu. Saya ingin tahu kenapa dia senyum-senyum. Dia senyum. Sementara kita sedang diskusi mengenai sesuatu yang bisa membuat ini dahi berkerut. Tapi dia senyum, dia senyum. Tapi kan karena matanya kan nggak ini, ya, nggak. Maksudnya dia tidak bisa melihat. Jadi kalau orang nggak bisa melihat itu dia biasanya lihat-lihat ke atas gitu, menengadah, menengadah. Tapi kan dia senyum-senyum gitu. Saya tertarik sekali, pingin tahu dia apa yang menjadi bayangannya dia gitu, ya. Jadi saya tanya, Pak, ini ya lagi sukacita, ya. Saya cuman bilang dia bilang dia yang khotbahin. Sukacita senantiasa Pak Pendeta gitu. Amin, amin. Yes, amin. Dalam hati saya, kau tidak melihat itu masalah, kan? Badai udah di depan, kan, gitu. Itu pikiran saya, saudara. Tapi hati saya bilang, no, lo lihat kan? Enak itu, enak dia loh. Jadi bisa suka. Saya bilang, ini Pak Bu Esther juga tahu orang ini. Dia yang sering ini sama Pak Rismanto tuh. Dia kan? Jadi dia teman pelayanan kita, ya, Pendeta Rismanto L. Tobing, ya. Dia ada temannya yang pelayanan. Jadi orangnya pelayanan tapi buta, saudara. Nah, dia senyum-senyum. Dia kalau duduk tuh dia sering senyum-senyum. Jadi kan kita pingin tahu. Nah, Pak Lebri tadi doa bahwa supaya cara kami melihat, cara kami memandang, ya, mindset gitu, ya, mindset atau tolak pikir kita atau tolak pandang kita itu bagaimana. Nah, saya langsung diingatkan gitu, ya, dengan keadaan orang yang buta, artinya dia tidak melihat situasi gitu, ya. Paling tidak setengah dari masalah itu, kalau saya melihat seluruh cerita Alkitab itu, memang setengah, mungkin lebih dari separuh itu disebabkan oleh melihat, ya. Makanya Alkitab bilang, kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Wah, terus keinginan apa yang paling harus dijauhi, saudara? Menurut Alkitab. Ya tadi mata, kalau mata gelap
mata buta ya enggak bisa lihat apa-apa. Gelaplah seluruh hidup. Ya, tapi Alkitab secara jelas-jelas bilang apa? Keinginan mata. Keinginan mata. Yang pertama tuh keinginan mata. Ya, dong telinga tidak dapat tempat. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi, jadi Roh Kudus membawa saya untuk menarik perspektif itu, ya, bahwa hati-hati dengan apa yang kau lihat gitu. Hati-hati dengan apa yang kita lihat gitu, karena benar-benar mempengaruhi loh. Aduh, ya jadi mata itu jendela tubuh gitu. Mata itu jendela tubuh. Ya, saudara, bukan hanya sekarang ya, bukan hanya sekarang. Apa yang terjadi hari ini itu, saudara ya, itu adalah hanya sesuatu yang kemudian berhubungan dengan peradaban. Ya, kita ada di zaman di mana teknologi sedemikian maju, ya, sedemikian maju. Tapi yakinlah bahwa 20-30 tahun yang akan datang, kemajuannya tentu saja tidak terkira dibanding dengan apa hari ini. Saya lahir sebelum ada handphone. Di sini siapa yang lahir sudah ada handphone? Sorry, yang lahir handphone tuh ada tahun 94. Nah, mungkin setengah dari, enggak lah ya, mungkin sepertiga dari yang hadir di sini tuh lahir sebelum handphone ada. Jadi berbeda banget. Kita ada dulu ada namanya pager. Ada yang tahu pager? Mungkin nggak tahu lagi. Ya kami tahu nih teman-temannya nggak tahu pager apa. Nah, berbunyi. Kan pada saat ada pager aja kita apa gitu antusias. Aduh sekarang, ya. Nah, maksud saya saudara gini, ketika hal lain kemudian juga berkembang, ya, boleh saya langsung kutip ya, penyakit itu berkembang, ya tentu saja kaitannya juga dengan teknologi-teknologi tersebut, gitu. Teman-teman tahu nggak? Kami diskusi kemarin di sini. Jadi benar juga ya, kalau kita tidak diperiksa di dokter bahwa kita COVID, kan kita tidak COVID. sekalipun virusnya beneran sama gitu. Nah, coba teknologi sebelumnya kan, siapa yang pernah tahu kalau sebenarnya virus itu, bakteri itu sudah ada? Tapi kan nggak ada yang tahu, kan? Siapa tahu akhirnya kita nanti di surga tahu bahwa tahu nggak sih? Habel itu jangan deh. Ini deh, set itu meninggal karena ini loh, COVID. Wah, pasti kita kaget banget. Kamu yang benar. Iya, itu variannya tuh yang kamu tuh varian dari dulu gitu kan. Karena dulu nggak ketahuan aja. Saya cuma mau membawa ya saudara ke situasi bahwa perspektif cara pandang itu sangat mempengaruhi suasana batin dan suasana hati kita. Ini saya tadi berpikir gitu ya, bahwa seharusnya setiap firman yang kita dengarkan itu memang bukan hanya perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Ya, terdiri dari kuasa. Dan kuasa itu, saudara, dalam bahasa Yunani itu dunamos, dinamit dari kata itu, dinamit, akar kata yang sama. Apa saudara dinamit itu? Saudara tahu apa dinamit? Bahan peledak. Bahan peledak artinya apa tuh saudara? Artinya punya daya menghancurkan. Daya menghancurkan. Luar biasa. Oke, ya, tangkap itu kata-kata. Jadi firman itu bukan hanya perkataan tapi kuasa. Dunamos, dinamit, punya daya untuk menghancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes 1 ayat 4 berkata dan di dalam Dia ada hidup. Di dalam Kristus itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia.
artinya hidup itu adalah terang manusia. Artinya ketika Kristus itu adalah hidup dan kemudian berdiam di dalam manusia, maka terang itu, ya, maka hidup itu adalah menjadi terangnya manusia. Artinya menjadi petunjuk jalan buat mereka, menjadi pemberi hikmat buat mereka, itu menjadi sumber, ya, menjadi sumber kekuatan untuk hidup mereka. Dan dikatakan, dan terang itu bercahaya dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam tafsiran lain itu tahu nggak? Dan terang itu bercahaya dan kegelapan itu hancur. Nah, jadi tadi saudara kalau sambung ya, jadi firman itu punya kuasa, artinya punya dinamit, punya kekuatan, daya untuk menghancurkan. Kegelapan itu bicara mengenai apapun yang membawa saya dan saudara menjadi gelisah dan bimbang dalam hidup ini. Karena itu bukan berasal dari Allah. Itu pasti diproduksi oleh apa saudara? Oleh roh-roh penguasa yang membangkitkan di dalam kita rupa-rupa keinginan. Jadi keinginan saudara sebenarnya, ya ini penting nih ya. Termasuk keinginan mata saya dan saudara itu sebenarnya tenang-tenang saja gitu. Saudara bayangkan ombak itu apa, saudara? Ini definisi. Angin sama udara bedanya apa, saudara? Pasti tahu kan ya? Ya, angin itu adalah udara yang bergerak. Ya, angin. Ya, ombak itu kenapa ada ombak, saudara? Ada tiupan angin yang saudara ya. Jadi keinginan di dalam diri kita itu sebenarnya itu tenang-tenang aja. Cuman karena apa? Ada daya yang membangkitkan keinginan itu. Ada daya yang membangkitkan keinginan itu. Itu dicatatkan di Roma 7. Jadi membangkitkan keinginan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu harus dilawan kan dengan satu daya yang lain gitu. Ya. Makanya pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun itu dilawan dengan apa? firman. Firman. Itu yang saya firman yang kita dengar ini, ya, ini harus bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi kuasa, ya, kuasa. Dan dikatakan dalam Ibrani 4 ya ayat 12 ya, bahwa dia itu hidup dan kuat. Gitu. Dia itu hidup dan kuat. Saudara tahu pengertian hidup dan kuat di sini? Hidup itu artinya memang bisa yang tadi bisa apa, saudara? Bisa menjadi terang dalam hidupmu dan terang itu bercahaya sehingga dia mempunyai daya untuk menghancurkan setiap kegelapan-kegelapan itu. Dan kuat itu artinya apa, saudara? Saudara bisa memilah sangat peka, ya, mana yang sungguh-sungguh hikmatnya manusia dan mana yang sungguh-sungguh timbul dari apa, saudara? Dari apa? Pikiran roh di dalam hati. Di dalam pikiran roh yang ada di dalam hati, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya rindu bahwa cara pandang, ya, mindset, perspektif kita itu sungguh-sungguh bisa diubah, ya, dengan setiap firman yang kita dengar. Nah, malam hari ini ya, setengah jam ke depan kita akan akhirnya membahas satu tema baru karena tadi kemarin malam gitu ya, kita bicara sesuatu yang cukup tajam ya, bahwa diam di dalam Tuhan itu kekuatan gitu ya. Diam di dalam Tuhan itu kekuatan. Nah, saya ingin kita membahas malam hari ini sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut, kita kan dalam topik mengenai apa, saudara? Mengenai semakin karib atau akrab di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi semakin gitu ya. Jadi kita sudah ada di dalam tema semakin.
di awal kita bicara mengenai bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang karib gitu. Lebih awal lagi kita bicara mengenai bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau itu jelas ya. Ya, jadi itu adalah Allah yang memberikan kita anugerah kasih karunia sehingga kita dapat memiliki hubungan. Tapi bagaimana untuk dapat masuk dalam hubungan dengan Tuhan? Gitu ya, kita bicara ya, sudah bicara itu ya, be still, be sincere ya, be simple ya. Tetapi kita juga sudah maju selangkah bahas mengenai bagaimana semakin gitu, semakin. Nah, waktu kita bicara semakin, kita bicara baru 2 poin ya. Pertama, apa saudara? Menyuarakan apa yang kita rasa dengan jujur di hadapan Allah. Jadi disuarakan. Siapa tuh? Abraham kan bisa diam-diam aja, nggak perlu bela Sodom dan Gomora kan, gitu. Musa, ya, dia juga bisa diam aja ketika Allah berkata, kamu dapat ya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tapi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Tapi Musa bernegosiasi kan, bukan bernegosiasi lagi, saudara. Ya, ada beberapa indikatif yang memberikan kita seolah-olah Musa memberi syarat kepada Tuhan. Ya, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan engkau menyuruh kami ya berjalan, katanya. Ya. Dan dia mengingatkan Tuhan gitu, mengenai apa? Engkau memberikan aku kasih karuniamu, ya, aku mendapat kasih karunia daripadamu, yaitu dengan cara engkau bersama dengan aku, Musa. Sampai dia bilang, aku mau dan menginginkan kasih karunia daripadamu, ya, supaya engkau bersama dengan aku. Jadi menyuarakan dengan jujur apa yang kita rasakan, ya. Jadi bisa semakin gitu ya, saudara. Nah, di situ kita juga bahas apa, saudara? Ada orang yang bisa punya ini loh, ya, apa namanya, ya, kepahitan ya, kepahitan atau keadaan tertentu yang kemudian dia merasa dia apa, saudara? Dia kenapa dia tidak mendapat talents yang yang orang lain juga miliki? Seolah-olah dia saudara? Seolah-olah dia dikecualikan gitu, ya. Seolah-olah dia dikecualikan, seolah-olah dia quote unquote dapat hukuman atau pengecualian. Kenapa dia seperti itu? Kenapa tidak seperti dengan orang lain? Saudara, kalau kami yang senior-senior gini baca-baca berita gitu ya, scrolling grup-grup apa itu, alumni gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimin orang gitu ya, satu teman kelas saya yang sudah jadi CEO gitu ya, CEO di satu perusahaan lumayan lah di Jakarta gitu. Itu kan secara manusia itu kan ada ini, ada apa tuh? Ada rasa di dalam diri, wah kenapa saya tidak begitu gitu kan? Gitu. Apalagi misalnya, saya kan dengar nih cerita Bu Esther dulu tuh, sebenarnya dia diterima di perusahaan yang cukup terkemuka tuh di Jakarta, tapi dia ya bukan putuskan ya, di dalam kondisi yang sedemikian rupa sehingga kita bilang begitu saja, dia harus meninggalkan gitu. Kalian. Kalau sekarang dia lihat-lihat mungkin orang itu bisa ini loh, ada rasa kecut hati gitu, kecil hati gitu, bisa muncul rasa-rasa begitu. Itu ini loh, pernah Pak Anton juga jelaskan masalah ini.
Ini kayak apa istilahnya dulu tuh, blank spot atau hidden spot gitu ya. Blind spot kalau nggak salah ya gitu. Itu ada tuh di dalam. Nah, saudara, kalau kita mau semakin gitu kan, semakin memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan tuh, itu blind spot seperti itu harus dibuka gitu, dibuka. Saya selalu bilang ke orang-orang yang saya kenal bahwa hati-hati, iblis tuh menjadi tuan di daerah seperti itu tuh. Dia seneng tuh yang gelap-gelap gitu, sepi-sepi gitu. Ya. Dia senang tuh gini, cuman aku yang tahu. Dia senang padahal dia juga tahu. Gitu. Saudara, jujur ya, honest, terbuka gitu ya, dan menyuarakan yang jujur gitu ya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Kita bahas ini kepada Tuhan ya. Itu sangat penting untuk kemudian kita semakin karib atau akrab dengan Dia ya. Itu yang pertama, bagaimana kita semakin gitu. Nah, terus yang kedua kita sudah bahas mengenai bagaimana supaya kita semakin. Itu adalah hidup dalam apa, saudara? Percaya dalam ketaatan kepada Dia ya. Ketaatan itu adalah demonstrasi dari iman. Kadar kasih kita kepada Dia itu diukur ya, ditakar ya, ditakar dengan ketaatan kita kepada Dia. Kadar kasih kita kepada Allah itu ditakar dengan kadar ketaatan. Itu juga paralel dengan pertumbuhan iman kita ya, kepada Allah kan, pertumbuhan iman kita ya. Jadi kita akan semakin akrab dengan Dia kalau kita semakin taat dengan Dia ya. Kan kita sudah bahas kan ketaatan itu seperti apa ya. Kita akan semakin akrab dengan Dia kalau kita apa, saudara? Kita sesegera mungkin melakukan apa yang diperintahkannya kan. Benar tidak ya? Ya. Dan kita akan semakin akrab dan karib dengan Dia kalau apa? Kalau kita apa? Kalau kita dengan sepenuh hati, dengan seutuhnya melakukan, tidak pilih-pilih gitu. Tidak saya mau melakukan ini tapi kalau yang ini tidak gitu ya. Kebanyakan kalau kita ngomong begitu ya, saudara, hal-hal yang sifatnya itu institusional atau kita punya komunitas ya, artinya diketahui oleh lebih dari kita ya, atau lebih dari 2 orang ya. Itu biasanya mudah ya, kita oke, kita lakukan deh, kalau enggak kan nggak enak gitu ya gitu. Tapi kalau saudara tahu, kalau saudara hanya saudara yang tahu, misalnya saudara ya menyimpan sesuatu yang kemudian orang lain itu tidak tahu, sehingga seolah-olah disimpan sendiri, seolah-olah ya kita nggak perlu gitu menyelesaikan ini, padahal harus seutuhnya kan, taat itu ya harus seutuhnya ya. Maksud saya begini, saudara. Saya jumpai beberapa orang yang tidak mengampuni orang tuanya. Dia punya cerita yang kelam gitu ya, mengenai keluarga gitu ya. Bisa saudara gitu ya. Nah, orang lain kan nggak tahu tuh ya. Jadi dia simpan tuh kepahitan itu. Sementara hal-hal mengenai di persekutuan atau di komunitas itu dia selesaikan gitu. Dia selesaikan. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Mungkin, saudara, mungkin saja ya. Karena apa? Karena situasi ya. Tapi bagaimana dengan suasana batinnya? Nah, itu pasti menggambarkan hubungannya dengan Tuhan ya. Jadi kita akan semakin ya akrab karib dengan Tuhan kalau apa? Kita seutuhnya ya, di dalam segala hal kita kemudian apa? Taat pada perintahnya ya. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu gitu ya. Ya, hal-hal yang ini kan, berilah minum kepada yang meminta kan gitu ya. Nah, saudara, kita juga belajar mengenai apa,
bahwa kita akan semakin karib dengan Tuhan kalau dalam ketaatan itu apa? Kita melakukannya dengan sukacita. Ada gairah di dalamnya. Itu, ya. Kita melakukannya dengan motivasi apa? Kita mengasihi dia, gitu ya. Dan motivasi bahwa kita sedang menunggu dia datang kembali, ya. Dan yang terakhir kita belajar apa? Bahwa kita akan semakin karib dengan dia kalau kita apa? Terus-menerus dalam ketaatan itu, tidak sporadis, gitu ya. Kan ada orang yang begitu. Contoh nih ya, di kalangan mahasiswa biasanya ya. Kalau tidak lagi hari-hari ujian, itu rajin gitu datang persekutuan, gitu. Rajin baca Alkitab. Tapi kalau ujian, dia bilang, Tuhan, saya libur dulu ya. Nanti ini soalnya ujian. Dan ini benar-benar saya lagi dalam lagi nilai benar-benar harus bagus karena sebelumnya. Jadi bisa begitu, ya. Ini cerita karena pengalaman ya, saudara ya. Jadi jangan ulangi pengalaman yang tidak baik ini, gitu ya. Itu ada tuh keadaan-keadaan begitu. Padahal, waduh, berbahaya sekali kalau Tuhan bilang, ya udah, kamu jalan sendiri, saya juga berhenti ya. Itu nafas kita stop sebentar. Ya udah selesai, nggak jadi ujian malah ya. Karena tidak ada hidup ya. Nah, sporadis gitu. Ya. Dia mut-mutan saudara, ya. Pernah saudara lihat tadi kemarin Pak Anton singgung ya. Ya saya ulangi nggak apa-apa ya. Tapi jangan tersinggung loh. Jangan tersinggung loh, nggak boleh loh di sini tuh nggak boleh lagi yang tersinggung ya. Ya, oke ya. Ini teman-teman tahu lah ya, saya agenda pribadi saya udah coret habis, papan-papannya udah pada nggak ada. Jadi maksudnya apa itu? Kalau kita ada ini kita selesaikan ya, tapi kita nah, saya jelaskan dengan cara ini kemarin ya. Tetap aja saya harus menjelaskannya dengan kata-kata yang lebih baik ya. Bahwa kalau kita memutuskan sesuatu karena perasaan, maka kita itu kurang dewasa, kan dibilang begitu ya. Ya kemarin ya ada catatannya itu kan. Nah, orang yang pertumbuhan imannya dewasa atau pertumbuhan rohaninya dewasa, itu memutuskan sesuatu pasti pasti tidak dengan perasaan saja, tapi pasti diawali dengan pemahaman, pengertian gitu. Dan pasti dirasain karena manusia itu punya hati, bukan seperti binatang gitu yang nggak punya rasa gitu kan misalnya, atau rasanya terbatas gitu ya, terbatas. Baru muncul dalam tindakan kan gitu. Nah, malam hari ini kita akan coba masuk di situ ya. Sebelum kita lanjut ya, karena ada dua yang lain kan, karena bagaimana supaya kita semakin akrab dengan Tuhan. Saya punya 2 poin. Yang pertama adalah kita peduli apa yang Allah pedulikan. Pasti kita jadi semakin. Yang keempat terakhir adalah menginginkan keakraban dengan Tuhan itu lebih dari segalanya. Seperti lagu kita malam hari ini kan, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku, gitu ya. Tak ada kebahagiaan bisa itu diuji loh dalam diri kita, ya. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Sekejap itu slotnya gitu. Sekejap tuh kita bisa rasain. Oke, tapi kalau udah mulai mengembang ya, mulai melintasi malam dan kemudian menyentuh besok pagi, ceritanya bisa berbeda. Apakah engkau masih mengasihi? Iya. Apalagi kalau kita buka pintu dan kemudian berantakan lah ya hal-hal yang kita harusnya harapkan ya baik-baik saja gitu ya. Ya itu. Tapi yang menarik ada loh. Ketika menjelang siang dan malam terus kita nyanyi lagi lagu itu, bisa kena lagi loh. Itu yang
memberi saya dan saudara bukti bahwa dia tetap ada di dalam hatimu. Bagaimanapun situasinya. Itu yang luar biasa. Gitu. Nah, kita memang apa itu? Pak Stefanus ya hari Rabu yang kasih judul berlama-lama di hadirat Tuhan ya. Berlama-lama di hadirat Tuhan. Ada orang yang nggak betah di hadirat Tuhan. Ada juga. Hah? Saudara, saya pikir hal ini kita harus selesaikan dengan jantan ya dan betina semua. Kita harus selesaikan. Betul, Bapak Ibu, ini apa ya? Saya sampai ini ya, saya sampai kan kemarin Grace bilang ini. Kemarin Grace bilang apa ya? Yang saya bilang bukan gitu. Quality time kan? Dia bilang quality time. Saya nggak kita mengerti, paham itu ya, quality time kan? Artinya bagaimana supaya kita dari waktu yang ada itu kita produktif gitu kan, produktif dalam hal banyak hal, dalam hal apapun gitu ya, secara utuh gitu ya, quality time ya, dan biasanya lebih dihubungkan dengan kehangatan gitu ya, quality time. Nah, dengan Tuhan sebenarnya kita udah sering dengar istilah itu ya. Dalam bahasa Inggris disebut quiet time. Jadi bukan silent time. Orang sering pakai kata silent time, ya. Silent time. Silent itu kayak handphone di silent. Jadi kalau silent time itu seolah-olah saudara di tempat yang tidak silent, saudara nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan itu kan tidak benar, ya. Tuhan mau di dalam semua aktivitas apapun yang kita lakukan, Tuhan mau Dia yang menjadi orkestrator di situ, ya. Makanya dalam bahasa Inggris sebenarnya disebut quiet time, ya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut saat teduh. Saat teduh. Nggak ada yang asing kan? Tahu ya? Tahu semua saat teduh ya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Jadi saat teduh ya saudara ya. Nah, bagaimana kita memiliki saat teduh yang bernilai dengan Allah? Kita coba bahas malam hari ini ya. Karena coba ya, kalau saudara, saya ingin sepakat dengan saudara dulu bahwa benar nggak bahwa ini pada saat ini sekarang ini saja ya, ketika kita mendengarkan lagu tadi ya, bahwa Engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Bisa loh, bisa. Really, it's real, bisa kan? Tak ada kebahagiaan apapun selain diri. Itu meningkat tuh. Waktu bilang, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ya, saudara selama-lama, kalau saudara bisa bertahan, itu paling sampai Zoom ini selesai nih. Dan saudara langsung tidur, lebih panjang lagi tuh, ya. Besok pagi baru bangun, jangan ingat yang lain. Pasti saudara bisa mengalami yang hanya Engkaulah bahagiaku. Tapi kalau saudara di sini di Zoom ini bilang amin, langsung keluar dari Zoom, langsung ke belakang atau kemana terus pikir besok apa? Besok A, B, C, besok. Udah, ya. Keadaannya jadi, ya. Nah, tidak berarti bahwa saat teduh, nah ini yang pernah saya bahas bahwa quiet time itu, ya, makanya kita nggak sebut silent time, itu tidak berarti bahwa kita kemudian harus terpisah dari apa? Dari keseharian gitu, hidup gitu. Hanya
orang kan sampai orang bilang kalau ketemu Tuhan di gereja gitu, misalnya gitu ya. Atau kita jadi secara pribadi, ya kalau aku mau ketemu Tuhan di ruang, aku punya ruang gitu, di kamarku gitu kan, gitu. Itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar, gitu kan? Ya, jadi kita pasti mulai dari satu titik, ya. Yesus saja memang pagi-pagi benar dalam skala waktu, dia pagi-pagi benar, ya. Dia bangun dan kemudian apa katanya? Dia menyingkir katanya ya untuk berdoa, ya. Jadi dia mengambil secara waktu dan secara tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau coba ya dalam minggu ini gitu ya, dalam minggu ini saya rindu untuk kita menemukan dunamos ya. Ingat ya. Jadi daya ledak daya hancur, menghancurkan kegelapan ya. Jadi bagaimana memiliki waktu yang bernilai dengan Allah? How to have meaningful time with God ya. Supaya kita bisa mengorkestrasi saudara di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua kan sudah memahami bahwa saat teduh atau quiet time ya, setiap hari itu adalah waktu yang bernilai untuk hidup dalam pergaulan yang karib dengan Allah. Sampai kita bisa berkata kan, Engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa. Itu pasti dari saat-saat itu. Nah, terbukti saat ini kita bisa rasain begitu kan? Benar nggak? Benar nggak? Teman-teman terasa nggak Allah begitu dekat? Ya. Pasti rasain kan gitu. Allah. Amin. Ya, Amin. Allah tuh terasa begitu dekat kan gitu. Jadi ada apa? Ada sirkumstansinya memang ya. Ada naturnya. Nah, sering ya kita pakai kata ada naturnya, ada kodratnya gitu ya. Dan kalau saudara tanya saya apa itu, sebenarnya ada namanya ya. Roma berapa itu? Roma 14 ayat 17 yang berkata kerajaan Allah. Iya. Ya, kerajaan Allah bukanlah terdiri dari makanan dan minuman, melainkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus kan gitu ya. Benar ya? Jadi sebenarnya memang ada kodratnya gitu. Itu kodrat kerajaan. Makanya Kolose 1 ayat 20 kan sudah konfirmasi bahwa engkau dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Kristus. Dan di dalamnya itu bicara mengenai kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana ini supaya seperti yang di Yohanes 4? Ya, dibilang apa? Seperti mata air yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, nah kita pasti diberi Tuhan gitu ya cara untuk dapat mengalami ya keadaan-keadaan itu ya, masa-masa yang saudara tahu nggak, manusia benar-benar tidak ya, sulit untuk menemukannya ya. Jadi malam hari ini mari kita coba belajar itu ya, bahwa itu adalah waktu yang bernilai untuk hidup dalam pergaulan yang karib dengan Allah, dan hal tersebut sangat diperlukan untuk spiritual growth ya, pertumbuhan rohani. Teman-teman, saya kaitkan dengan pertumbuhan. Kenapa? Kita ini bukan yoyo, saudara. Yoyo itu benda mati, saudara benda hidup. Paling tidak itu saudara setuju kan? Kalau tidak setuju untuk penjelasan berikutnya, ya. Yoyo, bukan. Saya ini petani, saudara. Ya, ada beberapa teman di petani juga. Real petani. Petani itu orangnya menabur benih, ya. Nggak mungkin nih. Nggak mungkin kalau tanaman gitu ya, karena apa gitu ya. Kemudian dia kembali ke tahap sebelumnya, misalnya. Enggak gitu ya, karena nggak dikasih pupuk jadi benih lagi. Nggak bisa. Gitu. Ya kan? Makanya gini, saudara. Ya, tapi ada orang yang pasti langsung. Makanya harusnya seorang percaya yang bertumbuh dalam kerohanian itu harusnya bukan seperti yoyo.
Tapi seperti tanaman, ya. Sekalipun dia itu, ya misalnya nih lagi kurang apa Bu Esther, fosfor gitu ya, misalnya apalagi gitu ya, kan ada tuh zat-zat yang untuk apa gitu ya, natrium, kalsium gitu misalnya. Dia pasti punya efek, oh jadi kuning gitu misalnya saudara. Ya. Kalau kita tuh jadi kuning tuh gini saudara, kalau manusia ya, manusia yang pertumbuhan rohaninya kuning tuh saudara tahu nggak gimana? Coba ada nggak yang tahu? Oh, sering ngeselin orang gitu. Itu kan tebakan saya. Nah, saudara nggak kasih contoh sih. Misalnya nih tanaman nih, kurang ini gitu, jadi kuning. Kan nggak mungkin jadi, kayak yoyo itu kan balik lagi dia mati kan gitu. Kalau ini nggak mungkin, tapi apa? Dia bisa tuh, dia membuat orang kesal atau kemudian yang paling yang agak-agak parah itu menyimpan kepahitan atau dendam gitu. Nah, itu kan artinya dia tidak bisa, kenapa saya bilang parah? Saudara? Dia tidak bisa merdeka, dia tidak bisa mengambil keputusan. Padahal apa? Di dalam dirinya itu sudah diberikan apa? Kuasa untuk merdeka. Merdeka untuk memilih bahwa saya tidak mau, saya tidak boleh. Ya, saya harus memilih untuk hidup untuk kebenaran. Saya nggak boleh hidup terbelenggu lagi oleh apa? Oleh kehidupan yang lama, atau cara hidup yang lama gitu. Sudah pasti keluar dari hidup yang lama, tapi kan ada cara hidup yang lama gitu. Makanya hubungan dengan Allah, saudara, hubungan dengan Allah ini, atau bagaimana kita memiliki waktu-waktu yang berharga bernilai dengan Allah, itu sangat sangat pengaruh dengan pertumbuhan rohani. Saudara pasti bisa tanya nih ya, teman-teman leader gitu ya, mentor-mentornya, itu pasti dia bisa rasakan, mereka bisa rasakan, wah bener ya Pak, kalau saat teduhnya lancar tuh, Pak, kita tuh ngomong ke orang kan gitu. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari mana? Ya buahnya, gitu ya. Ya, disambar kilat, tapi gitu ya, memberkati, gitu kan? Kan ada orang yang sambar kilat gitu, baliknya geledek, gitu kan? Nah kalau enggak dia berkati kan, gitu. Yang keluar tuh puji Tuhan, gitu ya. Tuhan memberkati engkau kan gitu, misalnya ya. Itu kelihatan kan, semakin kita punya quiet time saat teduh, ketemu dengan dunia, aktivitas kita kerja atau hubungan dengan orang gitu ya, gitu. Nah itu kalau nyata saudara, itu kalau misalnya real gitu ya, maksudnya harus orang lihat gitu, komunikasi dinamikanya orang lihat, misalnya pelayanan di gereja, nggak mungkin nih ya, contoh Pak Tadus ya, nggak mungkin tersembunyi, pasti ketahuan kalau dia lagi nggak senang sama gembalanya gitu, pasti ketahuan gitu, kelihatan gitu. Coba kalau hal yang bisa disimpan dalam diri sendiri, wah ya, itu saudara bayangkan ya, kalau kita tidak benar-benar mengambil satu nilai dari yang namanya quiet time atau saat teduh ya, kekuatannya ada di sana gitu. Nah, saya rindu kita sama-sama untuk belajar bagaimana caranya ya, saudara. Paling tidak saya catat, saudara, beberapa hal ya. Nah, ini ada pertanyaan, saudara. Ya, pertanyaan yang penting adalah, lalu bagaimana saudara memilikinya? Ya, saudara mungkin termotivasi untuk memilikinya. Benar nggak? Kita mau nggak bahwa saat teduh itu, yaitu waktu yang bernilai dengan dalam pergaulan kita dengan Tuhan itu memberi kontribusi kepada pertumbuhan rohani. Pasti mau kan? Tapi mungkin udah setuju Pak. Mungkin tidak tahu caranya ya. Mudah-mudahan ini menjawab salah satu yang ditanyain sama siapa kemarin, Amanda ya. Mari kita belajar ya. Saya catat ada 4 hal saudara, bagaimana memiliki saat teduh yang baik. Pertama, mulailah dengan attitude yang benar ya, sikap yang tepat gitu ya. Mulailah dengan sikap yang tepat ya. Artinya apa yang sesungguhnya harusnya bagaimana ya gitu ya. Sikap kita mengenai saat teduh itu gimana harusnya ya. Jangan-jangan yang kita tahu itu cuma cara secara fisik aja. Katanya kalau mau saat teduh itu putar lagu rohani, terus buka Alkitab, terus
itu baca bacaan Alkitab tahunan. Atau aduh saya nggak bisa saat teduh nih, saya lagi nggak ada buku renungan. Lagi lupa beli kemarin. Itu waktu mahasiswa gue kayak gitu. Gitu. Jadi dirapel besoknya. Lucu ya, yang lucu. Jadi teman-teman kalau lucu ya nggak apa-apa, karena dulu juga kami lucu waktu mahasiswa ya, yang mahasiswa ya. Tapi kalau yang udah lewat mahasiswa jangan lagi lucu ya. Saya stop di situ ya. Kalau enggak bukan lagi. Saudara, yang kedua, saudara pilih waktu tertentu, specific time ya. Waktu ya, dan katanya apa? Pagi-pagi benar. Ada yang susah bangun pagi. Nah, itu saudara ya. Pagi-pagi benar Yesus ya. Yang kedua adalah tempat khusus ya, special place. Pilih tempat khusus. Yang terakhir saudara apa? Ikuti rencana yang sederhana, simple plan ya. Jadi proper attitude, specific time, special place, simple plan. Malam hari ini kasih saya beberapa waktu ya. Mungkin nanti kita bahas ya. Ini kayaknya. Oke. Dengan sikap yang tepat ya tadi ya, proper attitude. Memiliki waktu yang bernilai dengan Allah itu harus dengan sikap yang tepat ya, dengan sikap. Jadi di mata Tuhan ya saudara ya, mengapa kita melakukan sesuatu itu jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan. Mengapa saudara saat teduh itu jauh lebih penting daripada saat teduh itu sendiri gitu ya. Jadi mengapa saudara melakukan saat teduh itu lebih penting dari mengerti apa saat teduh itu sendiri ya. Allah memberitahu Samuel bahwa di 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, ini kita harus benar-benar coba menggali lebih dalam, saudara ya. Nah, memang sangat mungkin nih, saudara ya. Memang sangat mungkin ya untuk melakukan hal yang benar, saudara ya, saat teduh misalnya itu ya. Tetapi dengan sikap yang salah. Ya, artinya motivasinya ya, Alkitab mencatat Raja Amazia bahwa apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, dia melakukan yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Nah, ketika kita datang untuk bertemu dengan Allah dalam saat teduh, kita harus memiliki sikap yang tepat ini, saudara. Ya, ada 4 yang saya mau sampaikan malam hari ini, sikap yang tepat. Ya, yang pertama, ya, kita harus memiliki suatu harapan dan keinginan. Saya kasih dengan kata kunci harapan. Jadi datanglah ke hadapan Tuhan itu dengan suatu harapan dan keinginan. Harus ada ekspektasinya gitu. Ya. Berharap untuk apa, saudara? Ini nyambung dengan Pak Stefanus kemarin ya. Untuk dapat bersenang-senang dalam persekutuan dengan Allah. Jadi saudara pada saat melakukan saat teduh, waktu yang bernilai dengan Allah itu, ya, itu harus datang dengan satu harapan, dengan satu ekspektasi, ya, dengan satu kerinduan gitu, keinginan, yaitu apa? Saudara mau bersenang-senang dalam persekutuan dengan Allah. Dan supaya saudara menerima kelegaan dalam waktu bersama-sama tersebut. Ini penting kan? Jadi pada saat kita saat teduh itu ya ada kita ya di tahap-tahap awal biasanya kita itu saat teduh itu hanya untuk apa, saudara? Memenuhi apa namanya ya? Memenuhi ini aja, saudara, memenuhi apa? Aturan gitu ya, aturan yang sebenarnya mungkin saja bukan oleh orang lain, tapi kita buat aturan sendiri kan gitu, ya, untuk memenuhi
apa istilahnya orang biasa ya, untuk Program. memenuhi program gitu ya, gitu. Enggak ini apa sih, muncul muka tuh apa, bayar, istilahnya apa, store muka. Dari tadi saya cari gitu, seolah-olah cuman store muka aja, dan itu dikorelasikan dengan kalau terus ini, saudara pernah dengerin nggak? Jadi, waduh, gua misalnya nih ya, hari ini tuh saya ini loh saya hilang ininya gitu, dompet saya tadi jatuh, terus teman saudara langsung bilang gini, lo saat teduh nggak? Itu sering tuh dengar, lo saat teduh, lo nggak saat teduh kali ya? Akhirnya ke bawah pola pikir, wah gue saat teduh, kalau enggak hari ini gue apes nih, bisa jadi terjadi sesuatu gitu. Itu umum tuh, saya sering dengar itu ya. Tapi tahu nggak saudara, harusnya kita tuh harapannya datang gitu ya, kita ingin bersenang-senang dengan Tuhan gitu ya. Saya tahu kalau WL ini tahu itu ya, bahwa cara untuk menikmati pelayanannya itu dia harus punya sikap hati begitu, bahwa I'm going to have fun with God. Ya kan pasti gitu. Wah, gue mau nih. Gue sedang mau bersenang-senang dengan Tuhan. Regardless apapun keadaannya, apapun yang orang ada, bahkan keadaannya teman-teman yang wah suaranya udah tinggal berapa gitu ya. Maksudnya ini waduh gimana ya, atau kurang enak badan, tapi dengan motivasi bahwa saya mau having fun. Gue mau bersenang-senang dengan Tuhan dalam saat teduh ini. Itu punya harapan begitu. Dan expect bahwa dari sini itu aku akan dapat kelegaan. Kita udah baca ya ayatnya itu ya, bahwa aku menuruti perintah-perintahmu supaya apa katanya? Hatiku kau lapangkan. Ya, Daud merasakan, menikmati itu. Gitu. Ya, itu pertama itu. Saudara datang saat teduh, ingat, saudara mau senang, having fun with God, ya. Ya, bersenang-senang dengan di sini kau beri kelegaan di rumahmu, Tuhan. Kalau punya banyak daftar tugas, udah. Ya. Lepaskan semuanya dulu, saudara. Ya. Lepaskan, tanggalkan. Ya. Ya. Orang dunia aja tahu bahwa tak ada yang abadi, termasuk masalah. Apalagi anak-anak Tuhan kan, tahu persis kan, bahwa Allah malah mengendalikan setiap masalah itu. Ya, firman Tuhan katakan apa? Allah itu setia dan apa? Dan tidak membiarkan engkau, bahkan katanya apa? Dia akan memberikan engkau jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya, ya. Oke, teman-teman ingat ya. Jadi apa sikap yang pertama yang kita benar-benar harus miliki di dalam quiet time? Jadi Grace bisa bayangkan nih, waktu kita bilang quality time gitu ya, bisa dibanding-bandingkan tuh ya, quiet time or quality time ya. Jadi waktu teduh atau waktu berkualitas. Nah, waktu teduh ya, saudara dengan satu motivasi ya, satu pengharapan bahwa saudara mau bersenang-senang dengan Tuhan. Tanggalkan segala beban gitu ya, dan datang kepada Tuhan untuk menikmati apa? Pergaulan yang karib ya, dengan Dia ya. Tahu nggak saudara? Saudara akan mendapat kekuatan baru, kekuatan yang baru. Nah, roh manusia kita itu akan menerima kekuatan, gitu ya. Saudara tahu nggak? Roh itu bertumbuh, dibaharui itu di dalam satu environment jiwa. Karena jalan aksesnya masuk tuh jiwa, yaitu pikiran kita nih dan perasaan kita. Jadi semakin kita bisa mengkondisikan jiwa kita ini, saudara, di dalam kodrat ilahi, itu dalam kodrat ilahi, itu artinya apa sih, Pak? Itu artinya apa? Hidup di dalam apa? Di dalam hidup di dalam iman, ya. Kata pendeknya itu hidup di dalam iman, gitu ya. Iman tuh apa? Iman tuh ya percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup
Dia sanggup. Yesus sanggup. Nah, saudara bisa bayangkan ketika saudara mulai menyanyi lagu itu, dia sanggup, Yesus sanggup. Itu kan dari sini nih. Rohnya itu tuh menerima energi. Ya, melakukan perkara yang besar. Ya, coba bayangkan. Jadi dia punya environment begitu ya. Jadi kita memiliki dan gini dan mengharapkan ya kelegaan dari waktu-waktu itu, dari waktu saat teduh itu. Jadi kayak dicas sebenarnya kalau handphone itu dicas, kita mendapat, dan yang saudara dapat itu seperti energi kan, dalam hal ini kuasa. Saya jadi dapat sesuatu bahwa itu adalah kuasa dunamos ya, yang memiliki daya ledak dan daya hancur terhadap apa? Terhadap kegelapan yang ada di sekeliling hidup kita. Ya. Sejauh ini saudara bisa ikutin ya. Amin. Boleh lambaikan tangan, bisa ya? Amin. Oke. Yang paling baik. Coba poin pertama ini apa, saudara ya? Coba bisa chat di kolom chat. Apa yang saudara dapat? Dengan sikap yang tepat seperti apa kita kalau datang bertemu dengan Allah dalam saat teduh? Bagus gini nih. Coba ya, apa saudara? Ya. Kalau nggak chat, bicara langsung juga boleh lebih mudah. Dengan sikap seperti apa? Kalau kita mau datang bertemu dengan Allah dalam saat teduh, yang tepat itu seperti apa? Ingin menikmati Tuhan. Ada yang lain? Itu artinya ingin bersenang ya, datang dengan memiliki harapan. Harapannya apa, Grace? Supaya nilai saya, ini ya, supaya nilai saya bagus gitu ya. Nah, hati-hati dengan itu, saudara. Saudara itu harus apa? Letakkan di belakang itu, yang itu. Ingat ya. Jadi harapannya saat itu, pernah nggak saudara ketemu orang tidak punya agenda gitu kan? Ada nih, kalau kita mau saya mau ketemu Pak Tadus nih. Nanti tuh mau bahas ini mengenai ini gimana, nanti kalau ini gimana. Ini 3 poin gitu. Ada nih ya, kalau kita ketemu orang itu ya. Makanya saya tadi sebut having fun with God gitu ya. Bersenang-senang dengan Tuhan tuh, kita pengen ketemu orang, enggak ada. Apa sih yang kita diskusin? Enggak, mau ngobrol-ngobrol aja, ngopi-ngopi aja gitu. Pernah gitu? Coba saudara ya. Ya itu sangat jauh ya saudara ya dari ini, tapi paling tidak memberi gambaran bahwa saudara datang tuh cuman punya harapan untuk memang punya pengalaman gitu ya, pengalaman rohani untuk bersenang-senang dengan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa di sini kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan. Nah, makanya tadi sore itu saya Tuhan kasih ingatin lagu ini nih. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Terus? Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ya. Amin, saudara ya. Jadi berharap untuk dapat bersenang-senang dalam persekutuan dengan Allah dan menerima kelegaan dalam waktu bersama-sama tersebut ya. Itulah yang diharapkan Daud. Nah, Mazmur 63 ayat 1 katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini lagunya ada ya, banyak lagu yang ini ya, gitu ya. Ya, banyak banget. Saudara bisa pakai ya, lagu-lagu itu ada. Siapa yang udah punya ide lagu ya. Ingat ya, kita datang
Kita datang punya harapan untuk bersenang-senang dengan Tuhan. Tidak bawa langsung datang bawa daftar gitu, sudah daftar keinginan, daftar kemauan, daftar kebutuhan gitu ya, saya ulangnya, daftar kebutuhan gitu ya. Enggak kan? Tapi kita sedang datang untuk berapa? Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Ya. Ya, berkasih-kasihan dengan Tuhan ya. Ada saudara yang harus punya nih ya. Lagunya apa? Yang saudara ingat misalnya ya, untuk datang. Ya, Pak Tadus silakan. Ku memujimu seumur hidupku, di bawah, lupa lagunya. Jiwaku haus, tubuhku rindu, seperti tanah kering tiada berair. Aku memandangmu di tempat kudusmu, melihat kemuliaan dan kemuliaanmu. Minta maaf lagunya agak lupa, tapi itu lagu kesukaan saya. Oke. Ya, memang biasanya lagu kesukaan. Dulu I have one song. Oke, please, Pastor. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Thank you. Teman-teman, ini dua yang disampaikan Pak Tadus sama Pak Lepri ini udah di tengah-tengah tuh. Ada yang entry. Saudara baru mau saat teduh, ada lagunya. Ya. Ya seperti ini kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan, hidup yang benar, letih gelisah, kau ganti sukacitamu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini di sumur Tuhan. Ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini takkanku Tuhan. Oke, ini 3 orang pertama tuh ini udah biasa, kelihatannya udah biasa, atau karena dalam Zoom ini jadi atmosfernya sudah ada di tengah-tengah kan? Ada di tengah-tengah. Saudara,
tidak kita tidak biasanya kita tidak selalu ada dalam situasi itu, betul nggak? Ya, tidak dalam. Jadi kita kadang-kadang benar-benar ada di pelataran nih, saudara, di mana kita sedang harus masuk gitu. Makanya mungkin lagu-lagu seperti ya yang tadi haus kan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Misalnya begitu kan? Hatiku tak tahan menunggumu. Itu dia lagi datang dari surga. Ya, ilustrasi saja ini ya kan gitu ya. Gitu kan. Saudara bisa bayangkan yang saya maksud ya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Ya. Dari situ baru kalau belum dapat kan mulai lagi seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Ya. Baru kalau udah masuk hanya engkau, ya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Udah mulai buka-bukaan kan dengan dia gitu. Saudara, kita lanjut besok ya. Begitu ya. Oke. Gak apa-apa, malam hari ini tidak ada tanya jawab. Kita lanjut besok dan Kamis kan gitu ya. Jadi saya rindu kita nih hari ini udah prolog nih ya. Pak, ditutup lagu itu sama Bu Esther, Pak. Lagunya itu, Pak. Oke, ya silakan dia. Kenapa? Lagu yang seperti rusa, Bu. Angkat. Oh, kita nyanyi Pak, iya, baru ditutup Pak Hens ya. pakai gitar, pakai musik Pak Hens. Seperti biasa gitar, Bu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda
Bapa, terima kasih kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam setiap batin kami. Oramat asyib, haleluya. Kami tahu bahwa ketika Engkau hadir, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah setiap kehidupan kami. Sebab kami ada di dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Kami aman, damai, dan tenang ketika kami ada di dalam kasih-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu itu melenyapkan ketakutan. Sehingga kami boleh menerima kelegaan. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh senantiasa bersuka cita karena kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Aba Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Terima kasih atas setiap isi hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan atas kami malam hari. Biarlah kami menjadi pribadi yang menyukai hadirat-Mu. Kami datang tidak dengan mengharapkan sesuatu, tetapi kami mau datang karena kami memang mau menikmati pribadi-Mu dalam hidup kami. Hati yang tulus, hati yang jujur dan open, terbuka. Wahyu 3 ayat 20, Kau berkata, aku berdiri depan pintu, aku mengetok, barang siapa membuka, aku akan masuk ke dalamnya dan duduk bersama-sama makan. Artinya kami akan menemukan kelegaan jika kami senantiasa mau menikmati Tuhan, membuka hati dan menikmati Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, tambahkan hikmat-Mu, marifat-Mu atas kami. Setiap kebenaran yang sudah kami dengar, materaikan itu dalam hati kami, itu yang akan menuntun kami di dalam perjalanan iman kami. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami agar setiap firman-Mu itu kami taat melakukannya. Karena barang siapa melakukan perintah-Mu, itulah yang mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang kasih dan kami Bapa. Reverend Hans Adrian, biar Kau tambah-tambahkan urapan-Mu atas hamba-Mu, Kau pakai lebih lagi dikerjakan dalam kekudusan kebenaran oleh kedua tangannya. Kau buat berhasil beruntung, berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala keluarga anak istri Tuhan jaga pelihara senantiasa dalam perlindungan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Bapak, terima kasih kami mau selesai dari Zoom ini. Kami rindu terima berkat daripada Engkau. Arahkan hati-Mu, Bapak Saudara berkasih dalam Tuhan, percaya tangan Tuhan yang memberkati Engkau malam hari ini. Diberkatilah apa yang menjadi doa-doa-Mu malam hari ini. Diberkatilah apa yang menjadi kerinduan-Mu. Engkau merindukan keluarga-Mu, orang tua-Mu, saudara-Mu dipulihkan, Tuhan mendengar dan Tuhan jawab. Diberkatilah pekerjaan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah kesehatan-Mu, Engkau kuat, sehat, dijaga, dipagari oleh malaikat Tuhan, dijauhkan dari penularan virus corona dan variannya, dan semua Amin. wabah sakit penyakit yang melanda dunia ini. Kau diluputkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah roti makananmu, Amin. dan diberkatilah apa yang menjadi kerinduanmu di dalam kehidupanmu untuk hidup saleh di hadapan Amin. Tuhan. Amin. Tuhan buat kita hidup kudus tak bercacat telah di hadapannya. Amin. Berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang senantiasa dikerjakan Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya kita diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Thank berkati. you. Mantap. Thank you so much.